khutbah Jumat itu harus dipahami dan diketahui bukan kultum, bukan ceramah biasa. Ya, tapi khutbah Jumat itu satu ibadah yang dirangkai dengan sholat Jumat. Jadi kedudukannya itu bisa dikatakan separuh sholat zuhur, pengganti separuh sholat zuhur. Kalau biasanya kan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian ada sholat Jumat 2 rakaat. Nah, 2 rakaatnya itu seolah digantikan oleh khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat itu bukan kultum atau ceramah biasa. Kalau ceramah biasa, kultum itu nggak ada syarat rukunnya. Naik mimbar langsung ngomong apapun sah saja, boleh. Tapi kalau khutbah Jumat itu ada rukun, ada syarat sahnya. Kalau syaratnya atau rukunnya tidak terpenuhi, maka khutbahnya batal dan menyebabkan sholat Jumatnya juga tidak sah. Ini mohon perhatian sekali, khususnya untuk para khatib yang biasa mendapatkan tugas untuk khutbah Jumat, supaya jangan sampai dia khutbah menyebabkan satu masjid sholat Jumatnya tidak sah. Itu tanggung jawabnya besar sekali nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya mulai dulu dengan rukun khutbah Jumat. Syaratnya mungkin waktu yang berikutnya. Rukun itu sesuatu yang harus ada di satu ibadah. Berarti rukun-rukun ini nanti harus ada di dalam khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat itu atau rukun 2 khutbah Jumat, karena khutbah Jumat itu ada 2 ya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukunnya ada 5. Yang pertama, hamdulillah fihima. Harus ini mengucapkan memuji Allah. Ya, hamdulillah, memuji Allah di dalam keduanya, di khutbah pertama dan khutbah kedua. Minimal redaksi yang paling minimal itu alhamdulillah, gitu, minimal gitu. Harus alhamdulillah. Kalau mau diperpanjang silahkan saja, alhamdulillahirabbil alamin. Itu lebih sempurna. Tapi minimal alhamdulillah, gitu. Ini wajib di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian rukun kedua, wassalatu ala nabi fihima. Bersolawat kepada Nabi SAW di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Redaksi sholawat minimal itu wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, sholawat minimal. Ya, bersolawat minimal Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal begitu. Ini hukumnya rukun di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau tidak ada sholawatnya tidak sah. Kalau mau diperpanjang juga boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itu lebih sempurna. Kemudian ketiga, rukun ketiga, wal wasiyatu bi taqwa fihima. Wasiat takwa di keduanya, khutbah pertama atau khutbah kedua. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu dicukupkan di salah satunya. Saya sarankan di khutbah pertama saja wasiat takwa itu. Bunyinya bagaimana? Misalkan ayyuhal hadirun, ayyuhal mu'minun, misalkan usikum wa iyaya bitaqwallah. Itu minimal begitu. Ayyuhal hadirun, ayyuhal mu'minun, atau ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Minimal begitu. Kemudian rukun keempat itu qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca satu ayat yang dipahami dari Al-Qur'an di salah satunya, bisa khutbah pertama atau khutbah kedua, tapi saya sarankan di khutbah yang pertama. Setelah sholawat membaca apa? Salah satu ayat
satu ayat lah, paling tidak satu ayat di dalam Al-Quran. Misalkan kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal membaca satu ayat dari Al-Quran, itu rukun. Kemudian yang terakhir, rukun yang kelima adalah ad-du'a lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Membaca doa, berdoa kepada kaum mukminin dan kaum mukminat di khutbah yang kedua. Khutbah di akhir khutbah kedua, doa di akhir khutbah kedua itu rukun. Jadi sebelum menutup doa khutbah kedua itu berdoa. Ya, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamur rahimin. Ini pembukaannya, ini enggak wajib. Terus baru doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai akhir. Tapi minimal ada yang awal tadi, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau ditambah pelengkapnya banyak silahkan. Ya, ini semuanya hukumnya rukun khutbah. Sudah saya jelaskan, ini hukumnya rukun. Maka kalau ada salah satu dari 5 hal ini tidak terdapat di khutbah Jumat, maka khutbahnya itu tidak sah dan menyebabkan sholat Jumatnya juga tidak sah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ilmu bagi kita, dan sebenarnya di setiap poin ini ada dalilnya masing-masing. Cuma kalau saya uraikan semuanya akan menjadi semakin panjang, tapi ringkasnya seperti itu. Jadi kita sekalian, wabil khusus untuk orang-orang yang punya tugas sebagai khutbah Jumat, sebagai khatib di hari Jumat, mohon ini sebagai sesuatu ilmu yang harus dipahami terlebih dahulu, karena kita ini membawa penumpang banyak satu masjid. Jangan sampai nanti khutbah kita tidak sah menyebabkan sholat Jumat satu masjid tidak sah. Ya, untuk rukunnya, ya, untuk syaratnya insya Allah nanti saya sampaikan lain waktu. Ini berkaitan antara syarat dan rukun juga, tapi ini rukunnya adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Nanti syaratnya ada lagi. Kalau rukunnya benar, sudah terpenuhi 5 hal, tapi syaratnya ada yang tidak terwujud atau tidak ada salah satunya, nanti juga menyebabkan khutbah Jumat itu tidak sah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.